Hari ini kita sudah memasuki Advent yang keempat. Advent bukan hanya masa penantian memperingati kelahiran Yesus Kristus, tetapi juga masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk memasuki ibadah Advent pada hari ini. Dan lilin Advent akan dinyalakan. Panggilan ibadah pada hari ini diambil dari Mikha pasal 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ibadah Advent keempat pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebab Tuhan yang maha mulia, kudus dan layak dipuji, dan kita pada hari ini datang menyembah Dia, Tuhan dan Raja.
Tuhan, kami datang pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Raja yang mulia, yang kudus dan layak dipuji. Tuhan, di Advent yang keempat ini, kami ingin datang bersujud, memuji dan memuliakan Engkau. Terimalah puji dan sembah kami ya Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Di kota kecil Bethlehem telah lahir seorang bayi yang adalah juru selamat, yang menebus setiap dosa kita. Seorang penebus yang kepadanya kita dapat datang dan memohon pengampunan dosa. Mari kita nyanyikan pujian kota kecil Bethlehem dan datang mengaku dosa kepada Tuhan. Hai kudus Bethlehem, ku mohon padamu, hapuskan segala dosaku, beriku hati baru. Terdengar sorak-sorai bala tentara surga, karena manusia berdosa berpaling padanya. Dengan tenang di hadapan Tuhan, kita mau memohon kepada Tuhan untuk Tuhan boleh melihat setiap hati kita, berdoa meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Tuhan, Engkaulah penebus kami, yang kelahirannya kami peringati. Engkau yang melihat dan menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan ketika kami manusia berdosa kembali dan berpaling kembali kepada Tuhan, bala tentara sorga memuji Tuhan, karena manusia kami yang berdosa telah kembali bertobat kepada Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah setiap doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 40, ayat yang pertama dan yang kedua. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Petunjuk hidup baru pada hari ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Mari kita sama-sama berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. My good and faithful servant, hai hambaku yang baik dan setia. Itulah perkataan Sang Tuan kepada hamba yang memiliki 5 dan 2 talenta. Kita menginginkan juga perkataan ini dikatakan Tuhan kepada setiap kita. Karena Tuhan sendirilah yang akan menilik dan menilai hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kepada hambanya kami persilahkan. Ya, shalom jemaat GK sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari Minggu Advent yang keempat ini kita bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau Bapa kami yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh tiba di penghujung tahun 2020 ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, Tuhan masih memelihara kami. Tuhan masih mau berbicara kepada kami lewat firman yang akan sebentar kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang mau menghibur dan menguatkan kami, Tuhan yang menopang kami di dalam menjalani hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini, biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, dan juga Engkau mau memakai hamba di dalam segala keterbatasan hamba, boleh menyatakan isi hati Tuhan, kebenaran firman ini sesuai dengan maksud Tuhan. Dan berkatilah setiap kami jemaat yang mendengarkan, biarlah kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat sekalian dikasihi Tuhan, perenungan firman pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang membawa 5 talenta itu datang dan ia membawa pula laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Sedemikian jauh firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pada tahun 1980-an sampai 1990-an ada sebuah sandiwara TV yang populer, ya TV satu-satunya cuma ada TVRI saat itu. Sri Mulat, ya mungkin Bapak Ibu pernah mengingat acara ini. Acara ini selalu dinantikan pemirsa. Ya, acara ini lucu, ya lawakannya populer. Setiap pemeran punya gaya dan ciri khas yang masing-masing gitu, lawakannya yang khas. Dan Sri Mulat ini selalu dimulai dengan adegan, ya ada asisten rumah tangga yang berlagak seperti majikan. Jadi biasa adegan dimulai dengan asisten rumah tangga itu terlihat sedang bersih-bersih, sedang sapu-sapu. Namun belakangan ia duduk ya di kursi tuannya, lalu dia mulai mengambil makan dan minuman milik tuannya, lalu ia berlagak ya, berlaku seolah-olah ia adalah tuan rumah. Dan mungkin ia juga panggil teman-temannya datang ke rumah tuannya itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita kalau kita punya asisten rumah tangga yang seperti itu? Bagaimana perasaan kita kalau kita punya asisten rumah tangga yang tidak bisa dipercaya, yang tidak bertanggung jawab, tidak mengerjakan tugas yang dipercayakan, ya tidak siap sedia melakukan apa yang ditugaskan. Baik ketika majikannya hadir, apalagi ketika majikannya tidak hadir. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selama beberapa minggu terakhir ini kita sudah merenungkan firman Tuhan dari khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Dan kita sudah membaca dari Matius pasal 24 sampai 25 ini, Kristus yang menghendaki kita sebagai murid-muridnya untuk selalu siap sedia menantikan kedatangannya kembali dengan sikap berjaga-jaga, bersiap sedia dan bertanggung jawab. Perumpamaan yang kita baca tadi ya, perumpamaan tentang talenta. Itu judul yang diberikan oleh LAI. Namun sebetulnya judul yang tepat untuk perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang hamba yang dapat dipercaya dan hamba yang tidak dapat dipercaya. Atau dengan kata lain bisa juga perumpamaan tentang hamba yang setia dan yang tidak setia. Fokus perhatian dari perumpamaan ini
bukan pada talentanya, tetapi pada hamba yang dipercayakan talenta itu. Perumpamaan ini ada dalam konteks rangkaian, ya, perumpamaan-perumpamaan yang temanya sama, yang temanya mirip. Ya, bicara mengenai kesiapsediaan dari murid Kristus, ya, kesiapsediaan dari kita sebagai pengikut Kristus di dalam menantikan, ya, menyambut kedatangan Kristus kembali yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali ini dikatakan seperti pencuri di malam hari. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Karena itu dari perumpamaan-perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengingatkan kita, ya, supaya kita selalu berjaga-jaga, bersiap sedia dan bertanggung jawab menyambut kedatangannya kembali. Pada minggu-minggu menjelang Natal ini kita memperingati masa Advent, ya, masa penantian akan kedatangan Kristus yang pertama. Yesus sudah datang, ya, menggenapi janji Allah bagi umatnya. Ia datang sebagai Mesias yang menghadirkan keselamatan bagi kita manusia berdosa. Masa Advent ini juga mengingatkan kita bahwa Kristus yang sudah pernah datang itu 2000-an tahun yang lalu, dia yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dia akan datang kembali kelak yang kedua kali untuk mengakhiri, ya, untuk menghakimi segala sesuatu di dalam dunia ini. Karena itu kita, ya, para muridnya dituntut, ya, harus siap sedia bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perumpamaan ini sangat tepat, ya, untuk kita renungkan di masa-masa Advent ini. Dan kita mau belajar bagaimana menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jika pada perumpamaan-perumpamaan sebelumnya, ya, kita melihat apa yang ditekankan Tuhan Yesus itu adalah sikap berjaga-jaga, ya, bersiap sedia. Maka pada perumpamaan ini yang ditekankan Tuhan Yesus adalah sikap dapat dipercaya, atau sikap bertanggung jawab, ya, setia atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Kristus menggambarkan dirinya sebagai seorang Tuan. Tuan yang mempercayakan kepada ketiga hambanya itu harta yang besar, ya, uang yang sangat besar. Sang Tuan tahu bahwa seberapa besar kemampuan tiap-tiap hambanya itu, dia tahu kesanggupan mereka masing-masing. Walaupun kesanggupannya berbeda-beda, tapi sang Tuan ini yakin bahwa hamba-hambanya ini punya kemampuan, ya, punya kapasitas untuk mengelola harta yang dipercayakannya. Itu kita bisa baca di ayat 14-15. Sebelum sang Tuan ini pergi, ia berpesan kepada ketiga hambanya. Ya, pesannya memang tidak dicatat di Injil Matius, tapi kalau Bapak Ibu membaca di Injil Lukas pasal 19 ayat 13, ada perumpamaan yang mirip dengan perumpamaan ini, perumpamaan tentang uang mina. Nah, di sana tuannya itu menitipkan satu pesan yang saya yakin juga pesan yang sama disampaikan di dalam perumpamaan ini di Injil Matius. Ya, tuannya berkata, pakailah uang ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi tuannya menitipkan satu pesan supaya hamba-hambanya ini mengelola, menggunakan uang ini sebaik mungkin supaya berlipat ganda. Dan memang keyakinan sang Tuan ini benar, ya, hamba-hambanya ini, ya, hamba yang pertama dan hamba yang kedua berhasil mengelola dengan baik, ya, uang mereka. 5 menjadi 5, ya, 2 menghasilkan 2, ya, jadi 5 menjadi 10, 2 menjadi 4 begitu. Dan yang harus kita perhatikan di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu bukan sedang mengajarkan tips dan trik, ya, untuk menggandakan harta kita. Tuhan juga bukan sedang mengajarkan bagaimana melipat gandakan uang kita. Bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Mari kita mau melihat mulai dari hamba yang ketiga, hamba yang berbeda sendiri. Berbeda dari hamba yang pertama dan kedua. Ternyata hamba yang ketiga ini tidak bersikap sama seperti dua temannya yang lain. Dia bukan mengelola hartanya, ya, dia malah menguburkan hartanya di dalam tanah sampai tuannya kembali. Nah, apa yang terjadi di sini? Apakah hamba yang ketiga ini merasa iri dengan kedua temannya? Wah, mereka dapat 5, dapat 2, saya cuma dapat 1. Ya, apakah dia merasa iri kepada teman-temannya ini? Alkitab tidak mencatatnya dan sepertinya bukan itu. Ya, alasannya dia tidak iri kepada teman-temannya. Hamba yang ketiga ini tidak punya masalah dengan kedua temannya yang lain itu. Selain itu sang Tuan juga tahu, ya, setiap hamba ini punya kesanggupan yang berbeda-beda.
Kalau kita perhatikan pujian ya kepada hamba yang pertama maupun kepada hamba yang kedua itu sama pujiannya. Padahal jumlah uang yang dihasilkan oleh hamba yang kedua itu lebih sedikit dari hamba yang pertama. Tetapi pujiannya sama. Karena itu kita melihat di sini Sang Tuhan sesungguhnya bersikap adil. Dia sudah membagikan talentanya dengan sikap dan cara yang adil. Dan dia pun menuntut hamba-hambanya sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Dan itu sikap yang adil. Karena itu tidak ada satu hamba pun yang bisa menuntut Sang Tuhan bersikap tidak adil. Dan dengan demikian tidak ada alasan bagi hamba yang kedua maupun hamba yang ketiga untuk bersikap iri kepada hamba yang pertama. Karena itu iri hati bukan alasan hamba yang ketiga ini menguburkan hartanya dan tidak mengelola hartanya itu. Lalu apa yang menjadi masalah hamba yang ketiga ini? Mengapa ia menjadi seorang pengubur talenta? Pengubur talenta. Mengapa ia justru memendam harta yang besar itu? Bapak yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita saat ini yang juga sedang menjadi seorang pengubur talenta? Ketika ada sebuah pelayanan yang ditawarkan atau yang dipercayakan kepada kita, kita mungkin menghindar, kita mungkin menolak dengan berbagai alasan. Saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya talenta, atau saya sibuk, saya tidak punya waktu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada kita? Dan kita mau bercermin dari hamba yang ketiga ini. Apa yang sebenarnya menjadi akar masalah dari hamba yang ketiga ini? Apakah ia kurang kemampuan untuk mengelola harta yang dipercayakan tuannya itu? Tentu tidak, karena Sang Tuhan tahu setiap hambanya ini punya kesanggupan untuk mengelola hartanya. Kalau ia tidak punya kemampuan, tentu tuannya tidak akan mempercayakan harta yang begitu banyak. Jadi kesanggupan ada, uang ada, tetapi kenapa ia tidak mengelola harta tuannya itu dan malah menguburnya? Apa sumber kelalaian dari hamba yang ketiga ini? Kalau kita membaca sebetulnya masalah dari hamba yang ketiga ini bukan masalah kemampuan, tetapi masalah sikap hati. Ia menaruh curiga kepada tuannya itu. Ia berprasangka buruk kepada tuannya itu. Kalau kita membaca dari respon hamba yang ketiga ini kepada tuannya, ia berkata tuannya itu adalah tuan yang keras, tuan yang kejam. Ia takut kepada tuannya itu, ia takut salah mengelola uang tuannya itu. Ia takut dimarahi oleh tuannya itu. Karena ia menganggap tuannya itu orang yang keras dan kejam. Karena itu ia tidak berani ambil resiko. Ia takut bertindak untuk mengelola uang tersebut. Karena itu dia berkata kepada tuannya waktu tuannya kembali. Ia berkata kepada tuannya di ayat 25. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Dia berkata ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini. Dengan kata lain dia tidak merasa bertanggung jawab. Dia tidak merasa harta ini sebagai miliknya. Dia tidak merasa punya tanggung jawab untuk mengelola harta ini. Dia kembalikan ini punya Tuhan. Terlihat dari sikapnya itu, ia tidak pernah menerima tanggung jawab itu. Dia tidak pernah punya rasa memiliki terhadap harta yang Tuhannya percayakan. Karena itu tidak heran ia dikecam oleh tuannya sebagai hamba yang jahat dan malas. Maka kalau kita mau beri semacam tagar atau tagline begitu buat hamba yang ketiga ini adalah diberi kepercayaan namun tidak dapat dipercaya. Diberi tanggung jawab namun tidak melakukannya. Dikasihi oleh tuannya namun berprasangka buruk. Itulah hamba yang ketiga. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Apakah kita juga sedang menaruh curiga dan prasangka kepada Tuhan? Kita merasa Tuhan tidak sayang kepada kita. Kita menganggap Tuhan itu jahat dan kejam. Kenapa Tuhan membiarkan pandemi ini terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan masalah menimpa hidup saya? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya dari sakit penyakit? Kenapa Tuhan tidak membiarkan anggota keluarga saya sembuh? Kenapa Tuhan membiarkan kami semua menderita? Kenapa Tuhan tidak menolong saya sehingga usaha saya bangkrut dan seterusnya dan sebagainya? Mungkin hal inilah yang menjadi sumber keengganan kita, kesungguhan kita di dalam melayani Tuhan. Karena itu kita tidak antusias melayani.
Kita tidak ada semangat dan kerinduan, hasrat untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kemungkinan besar karena kita tidak percaya bahwa Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Sebenarnya kecurigaan dan prasangka buruk dari hamba yang ketiga ini tidak ada alasan, tidak ada dasar. Bukankah ia telah melihat sendiri bahwa tuannya ini adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi hamba-hambanya. Terbukti ya dari apa yang sang tuan itu lakukan sebelum dia pergi. Dia mempercayakan harta yang sedemikian besar. Bapak Ibu kalau menghitung 1 talenta itu sebetulnya sama dengan upah kerja selama kira-kira 20 tahun. 1 talenta itu upah kerja selama 20 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa gaji 1 bulan. Kali 12. Kali 20 tahun. Ya, begitu banyak harta yang dipercayakan oleh tuannya. Untuk 1 hamba aja, yang ketiga ini 1 talenta, itu sudah 20 tahun kerja. Hamba yang pertama kali 5, ya seumur hidup dia gak usah kerja, dia sudah dapat harta untuk seumur hidup. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan kita melihat ada 1 harta yang besar, yang tak terbayangkan jumlahnya. Itu memperlihatkan betapa besarnya anugerah ya dari sang Tuan itu kepada hamba-hambanya. Sang Tuan tidak pernah berkewajiban memberikan uang kepada hamba-hambanya ini. Tetapi ia mempercayakan harta yang sedemikian besar kepada hamba-hambanya. Jika ia memberikan ya uang dengan nominal yang begitu besar, ya, maka itu semata-mata karena kemurahannya kepada para hambanya ini. Maka jika hamba yang ketiga ini sudah menerima kemurahan yang sebegitu besar, tapi ia masih mencurigai tuannya itu jahat dan kejam, maka hal itu berarti hamba yang ketiga ini belum sungguh-sungguh mengenal tuannya. Dia belum pernah mengalami kasih dari tuannya. Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Kita yang mengaku sebagai murid Kristus. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia dan hidup di dalam kasih-Nya? Apakah kita sudah menghayati betapa besarnya anugerah Tuhan bagi kita? Jika belum, jika kita masih ragu, mari kita arahkan kembali pandangan kita ke atas Bukit Kalvari itu. Kita mau memandang kepada salib yang tertancap di sana. Kepada kedua tangan yang terentang tertusuk paku itu. Tangan yang terbuka dan menyambut kita. Seolah-olah mau mengatakan, inilah bukti kasihku kepadamu. Apakah yang masih kurang? Nyawaku kuberikan kepadamu. Hidupku kuberikan kepadamu. Supaya engkau selamat. Supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Apalagi yang masih kurang. Di Skotlandia hidup seorang pria yang terbaring di tempat tidurnya. Seumur hidup ia harus terbaring di tempat tidurnya karena lumpuh. Waktu dia usia sekitar 10 tahun, ya, waktu masih kecil dia main sepeda. Ketika dia naik sepeda dia mengalami kecelakaan sehingga tulang belakangnya patah dan dia harus terbaring, lumpuh seumur hidupnya. Dia seringkali melongok ke jendela, ya, kamar tidurnya. Dia melihat teman-temannya. Ada yang sudah kuliah, ada yang sudah berkeluarga, punya istri dan anak-anak yang cantik. Ketika tamu berkunjung, ya, ada seorang tamu yang bertanya kepada pria ini, adakah engkau pernah meragukan kasih Tuhan? Lalu pria ini berkata, ya pernah. Iblis pernah menggoda saya, bahkan seringkali menggoda saya untuk meragukan kasih Tuhan. Iblis seolah-olah berkata, lihat tuh, mana buktinya kasih Tuhan. Teman-temanmu semua punya hidup yang baik, punya hidup yang bahagia. Engkau hanya bisa terbaring seumur hidup di tempat tidur ini, gak bisa bergerak kemana-mana. Nasibmu begitu malang. Saya pernah meragukan juga kasih Tuhan. Iblis menggoda saya untuk melihat, oh iya, mana bukti kasih Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami kecelakaan itu? Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami kelumpuhan seumur hidup? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya? Lalu sang tamu itu berkata, apa yang Bapak lakukan ketika iblis menggoda untuk meragukan kasih Tuhan? Saya hanya teringat kepada salib di Bukit Kalvari itu. Saya membawa iblis ke Bukit Kalvari itu dan memperlihatkan, ini loh buktinya kasih Allah. Apalagi yang masih kurang. Dan ketika saya mengingat kembali, merenungkan kembali akan
kasih Kristus di atas bukit Kalvari itu. Kembali saya dikuatkan. Kembali saya meyakini itulah bukti kasih Tuhan. Dan itu sudah cukup bagi saya. Ketika Kristus mati mengorbankan dirinya untuk saya. Dia sungguh-sungguh mengasihi saya. Dan sejak saat itu iblis pergi dan tidak pernah lagi menggoda saya. Dan saya tidak pernah lagi ragu akan kasih Tuhan di dalam hidup saya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mulai mencurigai Tuhan, jika kita mulai meragukan kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka saat itu kita akan dihinggapi rasa malas, enggan untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan kita. Di saat itu kita perlu kembali memandang kepada salib Kristus di atas bukit Kalvari itu. Biarlah kasih Kristus itu kembali mengobarkan kasih dan semangat kita di dalam melayani Tuhan. Dalam perumpamaan ini, talenta sebenarnya bukan menunjuk atau merujuk kepada bakat atau kemampuan alamiah kita. Bukan. Karena seringkali talenta itu dikaitkan dengan bakat dan kemampuan kita. Bukan Bapak Ibu. Menurut saya talenta yang sedemikian besar itu sebenarnya menunjuk kepada hak istimewa. Sebuah kepercayaan dari Tuhan. Ya, hak istimewa sebagai warga kerajaan Allah. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah hak istimewa, status. Ya, bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Itu artinya kita sudah diselamatkan. Kita ada milik Kristus. Tuhan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus kita. Itulah talenta Bapak Ibu. Sebuah anugerah keselamatan yang tak ternilai harganya. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi murid-murid Kristus. Menjadi warga kerajaan Allah. Maka ketika kita menghayati kasih pengorbanan Kristus yang besar itulah. Yang akan terus memotivasi kita. Ya, pengorbanan Kristus yang besar itulah yang akan terus mendorong kita menjadi hamba yang setia dan dapat dipercaya. Dan sikap itulah yang ditunjukkan oleh hamba yang pertama dan kedua. Sesudah sang Tuhan itu pergi, kedua hamba ini bergegas ya. Segera pergi, itu yang kita baca di Matius pasal 25 ini. Mereka segera pergi, tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda, tidak malas-malasan. Mereka segera mengelola uang yang dipercayakan kepada mereka. Mereka begitu rajin, giat dan tekun mengelola harta itu. Bukan karena mereka rakus akan harta. Bukan karena mereka ingin mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Bukan karena ingin cuan begitu ya. Tapi karena mereka mengasihi sang Tuhan. Karena mereka ingin berbuat yang terbaik demi menyenangkan Tuhan yang begitu mengasihi mereka. Mereka tidak cari aman. Ya, mereka siap sedia mengambil resiko. Di dalam bisnis dengan harta yang begitu besar tentu ada resiko begitu kan, sampai bisa melipat gandakan uang 2 kali lipat begitu kan. Mereka siap sedia mengambil resiko apapun demi mengerjakan tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh Tuannya itu. Kan itu tidak heran ya, ketika sang Tuhan kembali, mereka begitu semangat, begitu antusias ingin menunjukkan kepada sang Tuhan ya, Tuhan ini loh hasil pekerjaan kami. Ya, ini loh apa yang sudah kami kelola. Kami bisa menghasilkan 2 kali lipat. Dan bagaimana respon sang Tuhan? Ia memuji kedua hambanya ini sebagai hamba yang baik dan setia. Hamba yang setia dalam perkara kecil. Dan oleh sebab itu mereka dipercayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Adakah kita punya sikap hati yang antusias, yang rajin, yang giat dan setia di dalam pelayanan kita? Adakah di dalam hati kita sikap yang selalu ingin memberi yang terbaik, yang tercermin dari setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan? Adakah kita punya sikap hati yang ingin mengasihi dan menyenangkan Tuhan, yang mewarnai setiap tindakan yang kita lakukan sehari-hari? Di stasiun kereta Shibuya di Tokyo pada bulan Juni tahun 1925, sore hari, ada seekor anjing duduk menantikan tuannya. Profesor Hide Saburo Ueno, seorang dosen yang pulang dari universitas tempat ia mengajar. Namun sore hari itu ya, tuannya tidak kunjung kembali. Dia terus menunggu sampai sore hari, tuannya tidak kembali. Keesokan harinya di jam yang sama, di tempat yang sama, anjing itu duduk
di tempat yang sama kembali menantikan tuannya pulang. Namun hal yang sama terjadi. Tuannya tidak kembali. Keesokan harinya dia menunggu lagi. Seminggu kemudian dia menunggu lagi. Sebulan kemudian dia menunggu lagi. Tuannya tidak kembali. Apakah anjing ini putus asa dan berhenti menunggu? Tidak. Setiap sore, di jam yang sama, di tempat yang sama, anjing itu menunggu tuannya dengan setia. Sampai 9 tahun, 9 bulan, dan 15 hari ke depan. Dia setia menantikan tuannya kembali. Sampai pada akhirnya 9 tahun, 9 bulan, 15 hari kemudian itu anjing itu mati karena sakit. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menduga, betul nama anjing itu adalah Hachiko. Anjing ini belakangan menjadi terkenal dan viral di Jepang. Di tahun 1925 dia sudah begitu terkenal dan viral di zaman belum ada internet. Bukan cuma di Jepang, bahkan sampai seluruh dunia hari ini. Abu kremasi dari anjing ini akhirnya dimakamkan di samping kuburan tuannya. Juga ada patung yang dibuat di depan stasiun Shibuya itu. Bahkan nama anjing ini juga diabadikan menjadi nama pintu masuk stasiun kereta api itu. Fotonya, bulunya sampai diabadikan di museum di Jepang. Bahkan kisahnya juga oleh Hollywood dibuat menjadi sebuah film. Maka Bapak Ibu, bagaimana kisah ini bermula? Tahun 1924. Waktu anjing ini masih berusia 1 tahun, ia mulai dibeli dan dipelihara oleh tuannya itu. Setiap hari tuannya naik kereta komuter, naik kereta api pergi mengajar di universitas. Dan sudah jadi kebiasaan dari Hachiko. Setiap sore dia akan tunggu tuannya pulang di stasiun Shibuya itu. Tapi setahun kemudian tuannya meninggal karena sakit. Tapi Hachiko ini masih terus menanti tuannya sampai akhir hidupnya. Di dalam budaya Jepang, kisah Hachiko ini menjadi teladan pengabdian dan kesetiaan kepada seorang tuan. Dan secara umum kita sebagai manusia juga kita mudah terharu dan sangat terinspirasi oleh kisah-kisah mengenai kesetiaan dan pengabdian dari seorang hamba kepada tuannya. Hachiko setia menanti tuannya, walaupun tuannya itu tidak mungkin akan kembali lagi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sebagai pengikut-pengikut Kristus? Adakah kita punya kerinduan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Adakah kita punya kesetiaan untuk terus mengharapkan dan merindukan kedatangan Kristus yang kedua kali? Apakah kita punya hati yang mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita? Ia sudah bangkit dan naik ke surga. Ia berjanji kelak akan datang kembali. Dan ia sudah menitipkan mandat penginjilan, mandat pelayanan, mandat kasih untuk kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan satu hari kelak ia akan datang kembali untuk menjemput kita mempelai wanita yang dikasihinya itu. Masa penantian ini mungkin sangat panjang bagi kita dan memang panjang. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan bukan tugas kita untuk menghitung-hitung kapan ia akan datang kembali. Tanggung jawab kita. Tugas kita adalah bersiap sedia, berjaga-jaga, dan melakukan apa yang menjadi bagian yang dipercayakan kepada kita itu dengan setia dan dapat dipercaya. Bapak Ibu, hidup ini singkat. Jika di dalam hidup saat ini, hidup kita saat ini Tuhan belum datang. Mungkin dalam hidup kita ini Tuhan tidak kunjung kembali. Maka mungkin saja kita yang akan lebih dahulu menjumpai Tuhan begitu. Atau dengan kata lain kita yang akan mati begitu kan dan menjumpai Tuhan. Kita tidak tahu kapan jam kehidupan kita masing-masing akan berhenti. Karena itu selagi kita masih punya waktu dan kesempatan, selagi kita masih bisa bernafas, masih bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka mari kita jalani hidup kita sebagai hamba yang setia dan dapat dipercaya. Ada seorang penafsir Injil Matius berkata, hiduplah seolah-olah hari ini Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi rencanakanlah hidupmu dengan baik-baik untuk melayani Tuhan seolah-olah dia masih akan datang kembali ratusan tahun kemudian. Maka Bapak Ibu, itu yang harus menjadi sikap kita. Karena kita tidak tahu Tuhan akan kapan datang kembali. Kita perlu bersiap sedia seolah-olah hari ini dia akan datang. Sudahkah kita siap menyambut dia? Sudahkah kita memberikan yang terbaik? Sudahkah kita
ditemukan sebagai hamba yang dapat dipercaya. Tetapi teruslah rencanakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Seolah-olah dia masih akan datang lebih lama lagi. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan ini. Mari kita bercermin di hadapan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan menghayati anugerahnya yang besar itu di dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadi hamba yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab? Sudahkah kita setia mengerjakan apa yang Ia percayakan kepada kita? Adakah kerinduan di dalam hati kita untuk menyenangkan Tuhan? Untuk memberikan persembahan hidup kita yang terbaik bagi Dia yang sudah lebih dulu memberi hidupnya kepada kita. Masihkah kita setia menantikan Dia? Masihkah kita berjaga-jaga dan bersiap sedia di dalam masa penantian ini? Apakah yang akan dikatakannya kelak kepada kita ketika Ia datang kembali? Adakah Ia menjumpai kita sebagai hamba yang baik dan setia? Apa yang menjadi tekad kita saat ini? Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Apa yang akan kita lakukan sebagai hamba-hamba yang baik dan setia? Rindukah kita mendengar Ia menyambut kita dengan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia di dalam perkara-perkara kecil. Aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Mari, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu itu." Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih terlebih lagi untuk anugerah yang besar yang sudah Tuhan nyatakan di atas kayu salib. Ketika Engkau mencucurkan darah-Mu, mengorbankan nyawa-Mu untuk menyelamatkan kami, orang-orang berdosa yang tidak layak ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menebus kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, Engkau memanggil kami menjadi murid-murid-Mu di tengah-tengah zaman kami pada saat ini. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, menjadi murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh mengikut Engkau, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, mengerjakan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dengan setia, dengan bertanggung jawab. Dan biarlah ketika Engkau datang kembali, kami sudah siap, kami sudah mempersembahkan hidup kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami tidak menyesal, karena kami sudah menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan terus teguhkan kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu di dalam menjalankan panggilan hidup kami. Mengerjakan pelayanan, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi gereja, mempelai wanita-Mu yang siap sedia menyambut kedatangan-Mu kembali. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada hamba-Nya atas firman yang telah disampaikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur dan komitmen kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar, atau persembahan dapat dikumpulkan ketika kita kembali bersama-sama beribadah di gereja. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah
Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Tuhan, biarlah pujian ini bukan hanya kami nyanyikan di bibir kami, tetapi hati kami, hidup kami, yang kami ingin persembahkan kepada Tuhan, dan kami mau menjadi hamba yang baik dan setia. Ketika pada akhirnya Tuhan menemukan setiap kami menjadi hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya. Dan Tuhan, terimalah ucapan syukur kami melalui persembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah melalui persembahan ini, melalui hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur dan komitmen kami kepada Tuhan. Amin. Kita juga mau berdoa untuk persiapan ibadah Natal dari gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kiranya kelahiran Yesus yang diperingati bukan cuma sekedar momen tahunan, tetapi kelahirannya membawa pembaharuan di dalam setiap hati dan hidup kita. Mari kita berdoa untuk ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mau menyerahkan untuk persiapan ibadah Natal dari gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin beberapa gereja sudah melakukan ibadah secara bersama-sama, tetapi mungkin kebanyakan gereja masih melakukan ibadah Natal secara online. Apapun itu, Tuhan, kami menyerahkan setiap persiapan dari gereja-gereja ini. Biarlah kelahiran Tuhan Yesus di dalam Natal yang kami peringati setiap tahun bukan hanya menjadi perayaan atau peringatan setiap tahun, tetapi ini membawa pembaharuan di dalam setiap hati dari umat Tuhan. Ketika kelahirannya kami rayakan, ketika kelahiran Tuhan yang boleh membawa pembaharuan di dalam setiap hati dan hidup dari umat-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Yang kedua, kita juga terus mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada setiap aparat kepolisian dan TNI di dalam menjaga keamanan. Kita juga terus mau ingat dan berdoa untuk pemerintah Indonesia di dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini, untuk vaksin yang sedang diuji, dan para dokter dan tenaga medis yang menjadi alat dalam menyembuhkan para pasien. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, sekali lagi kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru ini kami rindu berdoa. Kiranya Tuhan yang boleh menganugerahkan keamanan kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan boleh menjauhkan bangsa dan negara ini dari orang-orang yang ingin melakukan kejahatan, perpecahan, dan diskriminasi. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk pemerintah, untuk Bapak Presiden, para menteri, serta orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan hikmat, khususnya di dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka untuk setiap vaksin yang sedang diuji. Kiranya vaksin ini boleh menjadi alat yang juga boleh mencegah dan mengobati untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para dokter dan tenaga medis yang terus bekerja di rumah sakit
untuk boleh menyembuhkan para pasien yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang terus boleh menolong mereka. Tuhan juga yang menganugerahkan kesehatan kepada para dokter dan tenaga medis ini. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk setiap persiapan kita di dalam menyambut Natal. Untuk hati kita, walau di dalam setiap pergumulan, kesulitan, atau di dalam keadaan apapun juga, kita mau menyambut kelahiran Tuhan yang boleh membawa damai bagi hidup kita. Mari kita menyerahkan setiap diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kelahiran Tuhan yang boleh kami rayakan pada tahun ini, di dalam pandemi yang harus kami hadapi di dalam tahun 2020 ini. Tetapi kelahiran Tuhan yang boleh memberikan kami damai, yang boleh memberikan kasih dan pengharapan, yang kelahirannya kami rayakan, kami peringati. Dan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi ini Tuhan, kelahiran Tuhan, kasihnya Tuhan yang boleh melingkupi kami, dan Tuhan yang boleh menolong setiap kami menyambut Natal, menyambut Engkau Tuhan di dalam setiap hati kami. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang menguasai setiap hidup dan hati kami Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami yang kami naikkan hanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang boleh mendengar setiap doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyiapkan penyambutan, mengingat Allah yang sudah lahir. Kita tenangkan diri kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah pengorbanan, pengampunan, keselamatan dari Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai engkau dan memberikan engkau kekuatan, sehingga engkau menjadi murid Kristus yang setia di dalam menanti kedatangannya yang kedua kali. Engkau akan dikuatkan, dihiburkan, bahkan engkau akan bersuka cita, mulai saat ini sampai selamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkenan sehingga kita boleh bersama-sama beribadah kembali pada minggu ini. Kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Itu menandakan bahwa sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati Natal. Kita berterima kasih kepada rekan-rekan yang hari ini sudah melayani, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, mereka yang bertugas di sound system dan multimedia. Terima kasih kepada penginjil David Ali Nurdin yang sudah menguraikan firman Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka yang melayani. Diingatkan bahwa setelah selesai ibadah ini jam 9.30 ada ibadah anak secara online. Ya, jam 9.30 melalui YouTube Gereja GKA Immanuel Malang. Mari kita bersama-sama mengajak anak-anak dan cucu kita untuk mengikutinya. Lalu sorenya jam 4 ada komunitas tunas remaja. Komunitas ini bagi mereka yang duduk di kelas 6, 7, dan 8 melalui media Zoom. Ya, kita boleh memperhatikannya dan kita boleh mengarahkan anak-anak kita yang duduk di kelas 6, 7, 8 untuk mengikutinya. Lalu jam setengah 4 sore itu ada komunitas pemuda remaja juga melalui Zoom. Komunitas ini bagi mereka yang mungkin kemarin tidak sempat mengikutinya, jadi sore ini boleh mengikutinya. Untuk kegiatan sepanjang minggu ini, saya rasa kita perlu memperhatikannya. Yang pertama adalah hari Selasa kita tetap mengadakan PA dan PD. Kita tetap mengadakan persekutuan doa dan pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab diadakan jam 6 sore dan persekutuan doa jam 7 malam. Mari kita boleh bersama-sama mengikutinya dengan media Zoom juga, ya. Meeting ID dan password boleh kita lihat di layar dan nantinya juga akan dibagikan di WA Group Gereja. Selanjutnya, hari Kamis ini, tanggal 24 Desember, maka kita akan bersama-sama mengadakan doa malam Natal. Kali ini doa malam Natal agak spesial, karena kita tidak berkumpul di gereja. Ya, kita menggunakan doa secara online melalui YouTube gereja kita pada jam 6 sore. Ya, jam 6 sore pada hari Kamis tanggal 24 Desember. Bagi yang muda-muda, ya, yang berusia muda, mereka boleh bersama-sama berdoa di gereja. Lalu besoknya pada tanggal 25 Desember jam setengah 9 pagi, jam 8.30, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Natal. Pembicara adalah Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan akan diterjemahkan oleh Evangelis Esther Sutanto. Ibadah Natal ini akan dituntun melalui YouTube Gereja GKA Immanuel Malang. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikutinya. Lalu pada hari Sabtu bertepatan dengan momen Natal, maka doa pagi diliburkan, demikian juga komunitas pemuda remaja. Ingat, doa pagi dan komunitas remaja pada hari Sabtu itu diliburkan. Hari Minggu tanggal 27 Desember, kita kembali akan bersama-sama mengikuti ibadah. Ini adalah ibadah yang terakhir dalam tahun 2020. Ya, pembicaranya adalah Ibu Sija Ruslanto. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita ikuti kegiatan sepanjang seminggu ini. Dan pada minggu depan kita akan kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian warta kita hari ini. Sekian dan terima kasih untuk perhatian dan kesabaran jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita.